Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos. Dan gue rasa City bener-bener tolol guys. Bisa-bisanya sampai video ini dibuat 5 kali kalah berturut-turut. Dan terakhir kalah sama ayam sayur. Gol pertama itu gara-gara nggak megangin orang. Gol kedua itu gara-gara blunder. Gol ketiga gara-gara kena counter attack plus belakang lagi sepi. Gol keempat lagi-lagi kena counter attack plus ada blunder juga sedikit. Padahal di gol keempat itu menit 90-an itu Tottenham lagi full defense dan coba iseng-iseng build up serangan cepet gitu loh. Malah berhasil. Sebaliknya City punya banyak peluang. Di babak pertama aja mungkin ada 5 peluang lebih, tapi gak ada yang berhasil bro. Emang dasar klub goblok. Nah, postingan starting 11 City pas lawan Tottenham kemarin guys. Kita kalah 5 pertandingan dengan format ini. Kenapa KDB nggak ditaruh di starting? Itu juga gue bingung sih. Kalau nggak salah De Bruyne tuh masuknya bareng Grealish ya. Pertanyaannya, kenapa nggak dari awal aja mainnya? Apakah masih tahap pemulihan sehingga nggak bisa main dari awal? Tapi kan udah lama sembuh cederanya bro. Masa masih nggak bisa starting sih? Nih tolong nih, kita butuh De Bruyne bro. Bebaskan kami dari Walker. Gue tuh masih sabar ya guys ya. Setelah 4 kali kalah berturut-turut kemarin, sekarang 5 kali kalah. Dan gue melihat Walker banyak flop momennya bro. Kalau emang next match gak ada perkembangan, mendingan Walker nih jadi tukang pijetnya Rodri aja deh. City tidak seperti dulu lagi. Setuju. Gue merasa taring dari Manchester City ini mulai menumpul guys. Tapi tunggu dulu, ada yang pengen gue bahas nih. Ini sepertinya Instagram City ada yang aneh guys. Bentar ya. Nah ini kan postingan starting 11-nya nih. Ini yang gue bunderin ya. Biasanya gue tuh ngebedah postingan lain yang berkaitan dengan pertandingan. Kayak contohnya ada substitusi, ada postingan halftime, ada postingan full time terakhirnya. Tapi di sini cuman ada starting doang, kemudian tidak ada hasil yang lain gitu loh bro. Ya udah, karena postingan yang tadi gua harapkan tidak ada, jadi gua coba cari postingan lain yang masih berkaitan guys. Gua nemu satu nih yang menarik nih guys. Ini ada sebuah video di mana sepertinya setelah selesai melawan Tottenham ya guys ya. Oh iya, kayaknya mereka balik ke kandangnya deh ini deh. Kayaknya mereka balik ke kandang nih setelah main bro. Bagaimana bisa kita kebobolan 2-0 di bawah 30 menit? Nah, maksud gua hal-hal kayak gini nih yang bikin gua malu guys. Gua pun tahu bahwa dalam pertandingan ada menang, ada kalah. Tapi yang bikin malu adalah bagaimana cara kalahnya itu loh. Gak terima gua. Aku senang melihat skor akhir. Masalah kita sangat mudah diperbaiki. Keluarkan Rico Lewis dari lapangan. Berhentilah mencari posisi Haaland dan coba tembak langsung. Gue juga mau sekalian keluarin unek-unek gue nih, mumpung momennya lagi pas guys. Karena sepertinya hubungan antar pemain ada yang janggal gitu loh. Kayak contohnya nih, ada beberapa momen yang contohnya nih gue sebutin ya. Kayak Gvardiol di sayap kiri lagi bisa serangan cepet, terus Foden dapat ruang kosong nih dan gak offside, tapi dia gak ngoper ke Foden bro, dia malah ke belakang deh kalau gak salah. Nah yang kayak gitu-gitu tuh maksud gue, ketika udah bisa kelihatan banget bahwa itu bisa menciptakan peluang tapi gak dilakuin bro. Ada apa nih dengan 1 dan 2 pemain, 3 dan 4 pemain lainnya? Sepertinya ada hubungan yang harus diperbaiki. Terus kedua, pertahanan City bener-bener harus diperbaikin guys. Karena pertahanannya tuh selevel sama pertahanan Tarkam bro. Dan bahkan kayaknya Tarkam deket rumah gua nih lebih bagus pertahanannya daripada City cuy. Terus yang ketiga, gua rasa Haaland harus latihan finishing 100 kali guys dalam sesi training di kandang ya bro ya. Karena aduh kacau banget deh finishing Haaland sekarang bro. Pokoknya Haaland harus latihan finishing dari spot manapun, dari kondisi apapun, biar kejadian sebelum-sebelumnya gak ada yang keulang bro. Kembali untuk kekalahan lagi. Anjing. Nah ini nih,
Kayaknya gue tahu alasan City nggak upload skor full time lawan Tottenham karena besokannya ada acara khusus kayak semacam perayaan untuk Rodri sebagai player yang dapat penghargaan Ballon d'Or guys. Dan kalian harus lihat captionnya, the best player on the planet. Anjir lebay banget ya. Ya gue bangga sih, tapi masalahnya momennya nggak pas cuy. 1, lagi kalah 5 kali berturut-turut. 2, baru dibantai sama ayam sayur bro. Dan pastinya caption seperti ini memancing para netizen untuk berkomentar cuy. The best player on the planet. Best player on the planet. Kan? Bener kan? Kayak lebay banget gak sih? Harusnya malu karena memenangkan hadiah dengan cara merampoknya. Nah, ini sih udah masuk di kategori iri dan dengki ya guys ya. Kalau yang seperti ini memang agak susah buat dihilangkan. Vini Junior the best. Oh iya, BTW Vini cedera tuh 3 minggu nggak bisa main kalau nggak salah. Teman-teman gue yang Madridista lagi pada panik sekarang. Dan momen jatuhnya City dimulai setelah penghargaan dicuri. Kalau udah gini gue nggak bisa nyangkal nih. Masalahnya fakta cuy. Gue cuma bisa berharap semoga pertandingan-pertandingan selanjutnya City ada perkembangan dah. Selanjutnya mari kita bahas setan merah. Gue iri sama MU guys. Ya walaupun skor akhirnya 1 sama, tapi yang penting gak kalah cuy. Mengingat ini debut pertamanya Amorim sebagai head coach ya. Kenapa City gak bisa kayak gini bro? Lu pada lihat tuh, menit 1-3, bukan menit, bahkan under 90 detik MU bisa ngegolin. Bagaimana Ahmad nusuk dari kanan, di sliding gak ngaruh, passing ke tengah, dan Rashford bisa finishing dengan baik. Beda sama Haaland. Gue rasa Haaland kebanyakan main iklan guys. Starting 11 MU pas lawan Ipswich kemarin nih, gue liat-liat gak ada perubahan drastis sih. Tapi gue baru sadar guys, The King Anthony sudah ready ya. Beliau setia menunggu di bench. Hari ini kita semua United. Gelo boy. Ini akun Sporting asli atau akun fanbase ya? Yang pasti pihak Sporting ikut mendukung MU cuy. Era Amorim dimulai hari ini. Let's go. Nah ini gue lihat-lihat ada pro kontranya juga guys. Karena gue pikir semua fans MU tuh rata. Kayak seneng bahwa Amorim udah official nih jadi head coach. Tapi ternyata banyak juga yang menyayangkan Nistelrooy cabut. Karena di pertandingan-pertandingan terakhir pas rezimnya Nistelrooy itu kan menang-menang terus tuh. Jadi ya gitu guys, ada pro kontranya. Anthony harusnya mulai di posisi LWB. Tolong nih, bagaimanapun caranya, kami segenap supporter Anthony ingin melihat El Gasing berdansa di atas lapangan hijau ya. Wajah baru Manchester United. Terlihat Amorim mulai sibuk ya di pinggir lapangan. Ruth bisa menang pertandingan seperti ini seharian penuh. Nah, gue bilang juga apa kan? Ini pasti gara-gara pertandingannya seri bro. Jadi banyak fans yang rindu akan kemenangan-kemenangan sebelumnya. Ini bukanlah tentang Ten Hag, ini tentang para pemain. Bahkan dengan coach baru, mereka bermain buruk melawan Ipswich. Udah gue bilang guys, singkatnya ini karena MU nggak menang aja. Jadi kalau menurut gue, paling tidak kasih Amorim 4 atau 5 match atau bahkan 6 match ke depan gitu loh. Kita lihat nih nanti ke depan apakah ada perubahan atau tidak. Dan perubahan tersebut, perubahan yang baik atau perubahan yang buruk bro. Dia harus melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan dengan klub Sporting. Beberapa pemain harus dijual dan bangun tim baru dari awal. Kalau tidak akan ada yang berubah. Wow, menarik nih. Rebuild racikan pemain MU. Menurut kalian siapa nih yang harus dijual dan siapa yang harus dibeli? Postingan full time MU 1-1 lawan Ipswich. Aku senang dengan formasinya. Kondisi sekarang cocok untuk para pemain membuktikan bahwa mereka cocok dalam permainan ini. Secara spesial, aku mengakui untuk Onana melakukan beberapa save kelas dunia hari ini. Dewasa banget nih, melihat gameplay baru MU secara general dan tidak berat sebelah. Dan harus gue akuin guys, emang Onana lagi gacor parah di match ini. Banyak PR yang harus dilakukan,
tapi sudah encourage, pasti guys. Mungkin Amorim sudah beberapa kali melihat para pemain training secara langsung. Tapi ini kan match pertama di Premier League, jadi pasti beda banget kan. Oh iya, kalau nggak salah ada interview Amorim after match deh. Nah ini. To do it, that's the main point. We have a lot to improve, but they try. This is the first point, the most important point. They were thinking too much during the game. Try to cope with everything we said during training, but it was 2 trainings. We could win this game, but also Onana did great saves. So it's always tough to play in this league, and we will improve in the future. They tried to do it. Gokil. Bahas Ipul nih. Gue yakin fans-fansnya lagi pada seneng sekarang, soalnya Ipul makin pucuk kan. Udah gitu jaraknya makin jauh sama City. Dan sebenarnya pas banget. Match kemarin Liverpool lawan Southampton, gue lagi live member guys, jadi sekalian gue reaction tipis-tipis lah. Pas Southampton unggul 2-1, gue tuh udah siap-siap pengen ceng-cengin fans Ipul kan. Soalnya masa klub nomor 1 itu berjuang sekeras itu ngelawan klub paling bawah gitu loh bro. Tapi gak lama kemudian skor disamain jadi 2-2. Udah gitu di menit 81 kalau gak salah Ipul dapat hadiah penalti kan, jadi skor 3-2. Udahlah, nggak jadi tuh Ipul kalah. Nggak jadi pula gue ceng-cengin fans Ipul. Lihat nih guys, di postingan starting 11 Liverpool pas lawan Southampton, ada banyak pertanyaan dari para pemirsa ya. Kenapa Diaz di bench? Kenapa Arnold gak ada di bench? Kenapa si Mikas gak ada di tim? Di mana Chiesa? Kemarin-kemarin gue nggak terlalu merhatiin nih racikan pemain Ipul kayak gimana guys. Tolong nih para fansnya mungkin lebih paham ya, kenapa ada banyak pemirsa yang nanyain soal pemain starter. Kalau kita menang, kita punya jarak 8 poin dengan Man City. Sangat gokil. Pala lu gokil. Ya oke lah, gue terima Liverpool performanya kayak gini. Tapi buat City, gue nggak terima kalah mulu. W line up. Pertandingan ini sangat penting untuk kita dan kita harus memperlihatkan performa yang baik untuk mendapatkan plus 3. Juga untuk memperlebar jarak antar klub. Gak bisa nih guys, gak bisa nih. Makin lama Ipul di atas angin bro, dan gue gak suka itu. Semoga next week Ipul kalah ya, karena pas banget tuh Liverpool lawan Manchester City bro. Semoga performa City juga meningkat ya. Langsung aja kita pantau postingan full time Liverpool menang atas Southampton dengan skor akhir 3-2. Fotonya ngeri banget nih gue lihat-lihat. Damn son. Lupakan tentang Salah versus Hazard. Orang ini harus di-compare sama Neymar. Gak bisa bang, gak bisa dibandingin. Neymar di sono cedera mulu sampai dibilang makan gaji buta. Muhammad Salah hadiah dari Allah. Ia datang dari Roma ke Liverpool, dia selalu mencetak gol. Hampir membosankan, jadi tolong jangan singkirkan Muhammad. Masya Allah, nanti kalau gue ketemu Salah guys, mau gue ajak bukber nih biar makin berkah. Salah pemain terbaik di dunia sekarang, jadi berikan apapun yang ia mau. Emang sih, kalau pemain lagi top perform, ada baiknya dipelihara dengan sepenuh hati ya. Tapi kalau nggak salah, gue ngelihat kontraknya itu sampai Juni besok guys. Kira-kira diperpanjang nggak ya? Karena Chelsea menang lawan Leicester dengan skor akhir 2-1, City jadi terancam bisa turun nih bro. Masalahnya, dari peringkat 2 ke peringkat 5, itu poinnya tipis-tipis. Dan kalau nggak salah 5 tuh Brighton deh. Dan apalagi City sama Ipul makin jauh bro, beda 8 poin. Jadi gue gak terima nih. Aduh sorry. Gue jadi bahas City lagi bro. Harusnya gue bahas Chelsea sekarang. Oke, gol pertamanya dari Nicholas Jackson. Dan dia pantas ya guys mendapatkannya. Gol kedua dari headingnya Enzo, yang dimana posisinya bagus banget tuh. Dia bisa cari ruang untuk menyambut bola rebound guys. Dan sebenarnya Chelsea ini bisa dapat 4 gol guys, karena yang satu kan gak jadi gol karena offside ya kalau nggak salah. Terus yang kedua itu ada momen dimana harusnya Palmer bisa ngegolin, tapi si PA Madueke ini malah ngalangin Palmer, malah ngalangin bolanya bro. Dia malah di pihak Leicester anjir. Gue inget tuh minggu lalu kalau nggak salah gue bikin konten Chelsea juga. Madueke ini
kena banyak semprotan dari netizen cuy. Nih kita lihat ya, apakah minggu ini Madueke kena lagi? Postingan starting 11 Chelsea pas lawan Leicester kemarin. Felix goal button. Nah, kemarin gue tonton si Joao Felix ini banyak mencoba syutingan jarak jauh guys. 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Tapi masih belum membuahkan gol ya. Maresca mencintai Madueke melebihi cintanya kepada klub. Nah, kan bener kan, kena kan. Ya, walaupun gue bilang si Madueke ini gak jelek-jelek banget guys. Tapi masalahnya ada beberapa kali gerakan tambahan yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Nah, gue nggak tahu nih kalau dari pandangan fans Chelsea gimana soal Madueke. Excited untuk Felix, tapi apa yang terjadi dengan Neto dan Gusto? Mereka bahkan tidak ada di squad. Loh, emang Neto nggak main ya? Wait, gue lihat dulu. Oh iya ya, bener, gak sadar gue guys. Bentar guys, ini siapa nih? Waduh. Damn, son. Nah, dilihat dari fotonya, ada kumpul-kumpul kemenangan nih guys. Postingan full time Chelsea menang 2-1 atas Leicester. Madueke tidak dibutuhkan di start. Bener, lagi-lagi cok, kena lagi ya Madueke sama netizen. Sangat kagum dengan improvisasi yang dilakukan Jackson. Tidak bisa dipercaya bahwa ini adalah pemain yang sama dari musim lalu. Semua pemain muda ini hanya butuh waktu. Gue lumayan setuju sama statement ini guys. Karena dari kacamata gue, Jackson bener-bener fight parah cuy. Walaupun gue baru lihat di pertandingan ini aja ya. Tapi oke lah. 1 poin lagi dari urutan nomor 2. Ini nih yang gue takutin. Mana next match City gue lawan Liverpool lagi. Gue gak bisa berharap apa-apa deh. Gue cuman berharap semoga ada keberuntungan yang berpihak pada klub kesayangan gue. Next kita bahas Barcelona guys. Selain City yang jadi klub favorit gue, tapi Barca tuh adalah salah satu klub yang gameplaynya pengen gue tonton. Karena nikmat aja gitu nontoninnya. Nah, match lawan Celta kemarin, awalnya gue tuh seneng karena Barca unggul 2-0 dari kakinya Raphinha dan Lewandowski. Tapi gak lama setelah itu, Casado dapat kartu merah. Akhirnya sisa 10 pemain. Abis itu, si Konde blunder. Akhirnya Barca kebobolan. Skor jadi 2-1. Setelah itu, kebobolan lagi. Dan gue ngeliat kebobolan yang kedua ini tuh dari defense Barca yang sedikit gak tahu ya apakah itu panik atau agak berantakan guys. Tapi mungkin para decul yang nonton bisa lebih paham nih apa yang terjadi. Kok bisa 2 sama gitu loh. Postingan starting 11 Barca. Unik banget nih. Ini Olmo kan? Selfie gitu bro. Ini dia yang aku inginkan. Kecuali aku berharap Balde bisa 100% fit. Aku suka di bagian tengah. Casado menjadi jangkar sehingga Pedri dan Gavi bisa bebas. Dani Olmo dan Raphinha di flank. Cara yang bagus untuk memaksimalkan potensial kita. Mata gue juga dimanjakan banget guys kalau melihat Pedri dan Gavi, apalagi mereka di starter gitu loh. Cuman sangat disayangkan, lagi-lagi gue bilang bahwa Casado kok bisa sampai dapat kartu merah gitu. Aku melihat Gavi dan aku tersenyum lebar. Aku melihat Martin dan senyumku menghilang. Tapi satu hal yang tidak berubah. Visca El Barça. Respect. Tapi ada beberapa tanggapan netizen yang 180 derajat guys. Kayak melihat Gavi di starter tuh mereka seneng. Dan berbanding kebalik ketika melihat si Gerard Martin. Aku sangat benci Gerard Martin. Dia tidak pantas untuk bermain di tim utama. Gerard Martin, out. Gerard Martin akan membuat kita menderita lagi. Kalau udah gini agak susah guys. Satu-satunya jawaban gimana caranya si Gerard Martin ini bisa perform dan membuktikan bahwa ia pantas. Ini pas udah full time lawan Celta. Sedih gue lihat skornya guys. Sebenarnya gak perlu tuh sampai kebobolan 2 gol gitu. Aduh. Aku tidak mengenali timku lagi dari 4 minggu lalu. 4 minggu lalu tuh berarti yang pas Barca menang lawan Munchen gak sih bro? Iya ya, kalau dibandingin sama sekarang sih agak jauh bro. Pas lawan Munchen dan menang tuh kayaknya puas banget gitu loh. Jangan salahkan Koundé malam ini dan membuat ia kehilangan kepercayaan diri seperti yang kalian lakukan kepada Araujo.
Para pemain bisa membuat kesalahan, dan itu sudah biasa. Kita tidak bisa memenangkan setiap pertandingan, dan itu adalah hal yang biasa juga. Calm down, dan tetap support mereka. Tuh, kalian kalau udah Vizcael Barca, harus konsisten dong. Tapi kalau kesel, manusiawi sih. Sama kayak gue kesel sama City. City lagi aja yang gue bahas. Sekarang Barca menjual pertandingan atau apa sih? Bagaimana kau menjelaskannya? Kita nggak bisa tahan keunggulan 2 gol dari menit 84 sampai menit 90. Itu dari kebobolan pertama, terus kick off bentar, terus nggak lama kebobolan lagi. Gue juga kalau jadi decul kena mental sih bro. Sekarang Madridista pasti lagi pada berbangga ria nih, baik di sekolah, di kantor, di kampus, atau dimanapun itu, karena berhasil ngantongin 3 gol lawan Leganes. Respect buat Vini, karena di gol pertama Madrid, Vini nggak milih buat langsung nge-shoot, akan tetapi ia pilih buat passing ke tengah dan dihabisin sama Mbappe. Terus di gol kedua dari Valverde, dan gue inget bahwa banyak orang yang bilang bahwa power shot dari Valverde ini nggak main-main bro. Dan di gol ketiganya gue juga amazed melihat Bellingham gimana dia bisa ambil posisi secepat mungkin buat ambil bola rebound dan dia golin kan. Starting 11 Madrid pas lawan Leganes. Masih seger nih, masih ada Vini guys. Sekarang Doi cedera ya. Inilah yang kami inginkan. Berikan Arda kesempatan lebih. Dia adalah pemain bertalenta dan pantas untuk mencapai potensinya. Kayaknya Madrid ini mendengar keluhan para fans guys. Karena gue inget di beberapa postingan sebelumnya banyak Madridista yang pengen Arda turun bro. Sekarang dikabulin nih. Siapa yang excited melihat Arda Güler? Akhirnya Arda Güler. Golden Boy Arda. Güler akan menyala hari ini. Malam ini adalah pertunjukan untuk Arda Güler. Dan ke bawahnya banyak guys yang emang pengen Arda menunjukkan taringnya. Lu bayangin kalau jadi Arda. Pressure yang dia terima sebesar itu. Berasalkan dari harapan yang tinggi dari Madridista. Lu lihat nih. Gila, rata coy. Kayaknya ini sebabnya Madrid bisa ngantongin 3 gol deh. Fansnya juga lagi pada basah nih. Maksud gua lagi pada semangat gitu fansnya. Ini dia postingan wangi yang membuat Madridista berbangga diri. Menang atas Leganes dengan skor 3-0. Mari kita lihat kolom komentarnya guys. Arda, jika kau melanjutkan untuk menjadi starter, percayalah, jalur kanan akan lebih hidup dan permainan Madrid akan terlihat lebih menarik. Sekarang gue paham guys, kenapa teman-teman gue bilang Arda head to head sama Lamine di klub rivalnya. Karena selain usianya yang masih muda, tapi ternyata fans-fans Madrid pun punya harapan besar kepada dia. Pressure parah bro. Sebuah performa yang solid dari Arda di posisi starter untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama. Güler adalah bintang yang bersinar. Aku tidak mau melihat Arda di bench. Tempatnya selalu harus berada di starting 11. Performa yang bagus dari Arda Güler. Dan banyak lagi komen-komen begini guys. Karena ada 2 hal penting yang terjadi di pertandingan ini. Pertama, Madrid menang dengan skor yang sangat amat mantep. Kedua, Arda main jadi starter. Dimana itu adalah keinginan para Madridista bro. Makanya mereka puas banget. Oke guys, itu aja buat konten kali ini. Satu nilai yang bisa dipetik adalah tolong banget nih, City harus berubah bro. Kita harus bertaruh dalam hal apapun agar bisa menang lawan Liverpool besok. Jangan bikin malu. Buat teman-teman yang baru join, boleh bantu subscribe, like, dan kalau boleh share juga ya. Santrexo stop mengudara and goodbye.